Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama bisa melakukan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, segala ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan. Kepada pagi hari ini kami dengan tubuh yang sehat atas penyertaan Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Biar firman penuntun hidup kami hari-hari ini Tuhan, biar kami tidak menyimpang kanan ke kiri, tapi kami hidup menuruti firman-Mu. Biar kekuatan anak-anak-Mu Tuhan untuk hidup menurut dan taatkan firman-Mu. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan keadaan yang baik-baik, kita bersama-sama menikmati kasih karunia Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita membaca satu ayat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu ada surat Kristus yang ditulis oleh pengharapan kami, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang tebusan Tuhan, kita jadikan apa di sini sebagai surat Kristus yang terbuka. Apa artinya Bapak Ibu? Kehidupan kita sehari-hari dibaca oleh dunia sebagai surat Kristus yang terbuka. Jadi langkah hidup kita kemanapun kita pergi dibaca oleh orang di sekitar kita. Kita berbuat baik atau kita berbuat jahat atau kita berbuat tidak benar atau benar, atau kita berbuat memberkati orang atau menipu orang, itu semua terbuka di hadapan masyarakat. Karena saudara, kita mengerti, menyadari bahwa kita adalah umat tebusan Tuhan. Biar kita menjaga hidup kita berhati-hati, karena kita surat Kristus yang terbuka. Saudara dan saya adalah surat Kristus yang terbuka yang dibaca oleh dunia, dan itu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara ya, kita dipanggil menjadi saksi Kristus ya, saksi Kristus menunjukkan karya Kristus ya, yang terbaca oleh dunia ini ya. Biar kita membawa kasih Kristus kemana-mana, kemanapun kita pergi, dan bisa memancarkan sinar Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah teman-teman pelayanan di gereja. Biar tiap-tiap orang kita menjadi surat yang terbuka, yang dibaca oleh sekitarnya, di sekelilingnya saudara. Jadi kehidupan kita adalah sangat transparan. Jadi Bapak Ibu, sangat transparan, dibaca oleh banyak orang. Bagaimana sikap kita sehari-hari, bagaimana tutur kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana kita melakukan tugas-tugas kita. Sudahkah kita berkenan kepada Tuhan? Sudahkah itu bermanfaat untuk sesama? Sudahkah itu berguna untuk masyarakat, menyenangkan hati Tuhan, dan menyenangkan teman-teman atau sesama kita, Bapak Ibu sekalian? Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Matius pasal 5 bahwa kita terang dunia. Kita baca di dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 14 dan 16. Firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Bapak Ibu, kalau saudara-saudara sekalian, kita melakukan perbuatan yang baik untuk memuliakan Bapa di surga, kita saksi Kristus, suara terbuka. Kalau kita berbuat jahat, berbuat salah, banyak dosa, maka Tuhan yang dipermalukan. Seorang begini, oh itu orang Kristen kok tidak karuan sikapnya, kok kata-katanya banyak menipu, perbuatannya tidak benar, mencuri, tidak jujur dan sebagainya. Itu nama Tuhan dipermalukan, saudara. Tapi kalau seorang anak Tuhan hidupnya berkenan dan baik,
bisa jadi saksi Tuhan lewat kehidupannya, lewat kata-katanya, lewat yang dilakukannya, menolong sesama, mengasihi, mendoakan, memberi bantuan, menghibur, kemana-mana. Itu yang dimuliakan Tuhan Yesus, saudara. Nah, dengan itu nama Bapa di surga dipermuliakan. Bagaimana kita bersikap hari ini, saudara? Banyak penderitaan, ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ada satu contoh patumnya Yesus di dalam dunia. Bagaimana kita bersikap, surat Kristus terbuka, Bapak. Bagaimana kita bersikap pada dunia itu, ya, membantu mereka, memberi makan mereka yang kekurangan, menolong mereka yang lemah, mendoakan yang sakit, berbuat baik, berkata-kata yang manis dan jujur di kehidupan kita, bukan hanya di gereja, Pak Ibu, tidak dalam kehidupan sehari-hari, baik di pekerjaan, baik di rumah, baik di teman-teman, di masyarakat, di luar, biar kita sebagai anak Tuhan menyaksikan kasih Kristus, menyaksikan kekudusan Kristus lewat kita, saudara. Karena Kristus dibaca kuasanya, kasihnya itu lewat kehidupan anak-anak Tuhan, kita ini, saudara. Jadi saudara dan saya, kita ada surat Kristus yang terbuka yang dibaca oleh dunia. Kita mengerti status kita, dan kita berhati-hati dan kita bersikap dan kita berbuat, saudara, dengan teman-teman maupun di pekerjaan, bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Apa yang sudah dapat talenta, kerjakanlah dengan sepenuh hati, kerjakanlah dengan takut akan Tuhan dan penuh kasih. Nama Tuhan dipermuliakan. Surat terbuka sudah jadi saksi Kristus lewat kehidupan kita masing-masing, ya. Karena kita tahu tiap hari minta pimpinan Tuhan, Roh Kudus. Setiap bangun pagi minta Roh Kudus, hari ini kami akan berbuat apa, kuatkan kami Tuhan, biar kami melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada manusia. Saudara, kita hidupnya ada dua sisi, satu kepada Tuhan, satu kepada sesama, ya. Ada orang kusuk kepada Tuhan, tapi kepada sesamanya tidak ada faedahnya, bahkan suka bertengkar dengan sesamanya. Itu tidak menjadi surat terbuka, saudara, ya. Sayap Kristus itu atas ke bawah, ke atas itu berhubungan dengan Tuhan, ke bawah itu sesama manusia, saudara. Ya, kita menjadi surat Kristus yang terbuka, memberkati sesama kita, menyenangkan, memberikan kesaksian hidup yang indah dan memuliakan nama Tuhan, ya. Kita baca satu contoh, saudara, ya, di dalam kitab 1 Samuel, ya. Samuel yang kecil itu dia hidupnya di bait suci. Dia diserahkan oleh ibunya Hana ke bait suci di pihak Imam Eli. Tapi Samuel muda itu menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, ya. Dan Samuel itu luar biasa, saudara. Dia hidupnya berkenan kepada Tuhan. Biarpun dia hidup di keluarga Imam Eli, anaknya Imam Eli itu jahat, ya, suka mencuri persembahan, suka hidup dengan perempuan-perempuan nakal, tapi Samuel tidak. Dia tetap dipelihara Tuhan, ya. Samuel tidak ikut sama anak Imam Eli, tapi tetap berkenan kepada Tuhan. Kita baca 1 Samuel pasal 3 ayat ke-19. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Luar biasa. Samuel sejak kecil ditaruh di bait Allah, di pihak Imam Eli, karena dia diserahkan oleh Hana kepada Tuhan, dididik di gereja, di rumah Tuhan. Tetapi saudara, lingkungannya tidak menjamin. Kedua anak Imam Eli itu jahat. Dia suka mencuri persembahan, mendatangkan wanita-wanita nakal, tapi Samuel tidak ikut mereka, tetap menjaga kekudusan. Dikatakan bagaimana Samuel itu makin besar, Tuhan menyertai dia dan tidak satupun dari firman dibiarkan gugur. Dia menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati manusia. Luar biasa, saudara. Samuel itu indah, contoh yang indah. Biarpun hidup di dalam teman-teman yang nakal, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Biar saudara dan saya, biar lingkungan kita tidak benar, lingkungan kita misalkan tidak mungkin kita untuk hidup kudus dan baik, kita harus tetap menjaga kekudusan seperti Samuel ini, saudara.
Saya percaya saudara ada surat terbuka yang dibaca oleh dunia. Kalau sudah berbuat baik, penuh-penuh mengasihi mereka, nama Tuhan dipermuliakan karena kita adalah sungat Kristus. Tuhan dipermuliakan buat kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Sekian, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman pada pagi hari ini Tuhan. Oh, kami disadarkan bahwa kami adalah sungat Kristus yang terbuka. Tuhan, ajar kami Tuhan, pimpin kami setiap hari, kehidupan kami, tingkah laku kami, supaya kami menjadikan Tuhan contoh yang baik, memberikan contoh Kristus yang luar biasa kepada dunia ini, kepada teman-teman kami Tuhan, bersikap supaya kami memuliakan Tuhan. Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Roh Kudus, pimpin anak-anak-Mu kami semua untuk hidup berkenan kepada Tuhan, untuk takut Tuhan, dan hidup menurut kehendak-Mu. Supaya kami di surat-surat yang indah, surat Kristus yang terbuka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja. Berkati negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Berkati semuanya, jauhkan segala pandemi. Sembuhkan pasien yang sakit, tolong Tuhan, yang amat beri kekuatan, yang kekuatan Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan, Bapak Noah kami, Pak Saya, Pak Yonatan lindungi, bungkus dengan darah Tuhan. Semua kami mohon semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji nama Haleluya. Amin.